Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri Anissa, NIM 21075066 dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Tata Busana Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu merupakan sebuah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tim manajemen yang tidak baik, yaitu tenggat waktu sering terlambat dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, kita sebagai mahasiswa sering telat dalam mengumpulkan tugas. Yang kedua, bekerja lembur terus-menerus, atau kita sebagai mahasiswa selalu begadang tiap malam dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, merasa stres karena kurangnya waktu atau terlalu banyak hal yang dikerjakan. Yang keempat, melompat dari satu hal lain ke hal lain. Contohnya, kita mengerjakan suatu tugas dan tugas yang satu tersebut belum selesai dan kita sudah melanjutkan ke tugas berikutnya. Yang terakhir, kurangnya arah dan tujuan. Selanjutnya, ciri-ciri time management yang baik adalah yang pertama, mengerjakan tugas sesuai tenggat waktu yang telah diberikan. Yang kedua, mengurangi stres dan dapat menguasai perasaan kita. Yang ketiga, mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting. Yang keempat, mencapai keseimbangan kerja dan hidup. Dan yang terakhir, berjuang ke arah tujuan yang bermakna. Yang kedua, menghargai waktu. Pernahkah kita membayangkan memiliki uang yang banyak dan apa saja bisa kita beli dengan uang yang kita miliki? Ada satu hal yang tidak bisa kita beli dengan uang, yaitu waktu. Orang manapun tidak akan bisa membeli waktunya dengan uang. Kenapa waktu menjadi sangat berharga? Yang pertama, waktu tidak dapat dibeli. Memang waktu tidak dapat dibeli bahkan oleh orang terkaya sekalipun. Sumber daya terbaik adalah waktu Anda. Waktu menjadi sumber daya yang sangat berharga. Kita hanya menggunakan dengan baik agar waktu berharga tidak terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, waktu tidak dapat disimpan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyimpan waktu. Waktu itu terbuka bagi semua orang, diberikan waktu yang sama dan terus-menerus habis. Yang ketiga, waktu tidak bisa di-stop. Semua orang diberikan waktu yang terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan waktu tersebut. Yang ketiga, menentukan prioritas. Prioritas merupakan pilihan sebuah atau sesuatu hal dengan mendahulukan suatu hal dibandingkan hal lain. Prioritas biasanya dilakukan atas dasar kepentingan makna yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam menentukan prioritas, ada beberapa teknik yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Contohnya, ketika kita hendak pergi, tentu kita harus menentukan tujuan arah kita pergi tersebut agar kita tidak lebih banyak membuang-buang waktu. Yang kedua, tanpa menetapkan tujuan yang tepat, kita akan membuang waktu yang banyak dan kebingungan akan prioritas yang bertentangan. Dalam menentukan tujuan ini, kita dapat menggunakan metode SMART Goals. Yang pertama, spesifik atau khusus. Saat kita memiliki target ataupun rencana, kita perlu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas, dan dipaparkan dengan baik. Artinya, suatu target secara khusus bukan target yang ditentukan secara umum. Yang kedua, measurable atau terukur. Merupakan kita sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya yaitu mengukur progres dari tujuan spesifik tersebut. Apakah kita bisa melihat dari semakin dekat dengan tujuannya atau tidak? Guna dari measurable juga untuk melihat dan menentukan langkah selanjutnya dari fakta-fakta yang sudah ada. Yang ketiga, achievable atau dapat tercapai. Pada poin ini kita perlu mengetahui bahwa target yang telah kamu tentukan tersebut dapat dicapai. Artinya target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit. Dengan adanya
achievable ini, kamu dapat menilai apakah tujuan yang telah kita buat tersebut dapat tercapai atau tidak. Apabila tidak, maka kita bisa menetapkan tujuan lainnya. Yang keempat, relevan atau sesuai. Saat kita membuat target, kita perlu memilih target yang relevan. Artinya, jika target tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Yang kelima, time bound atau batas waktu. Jika kita memiliki tujuan, tentunya kita harus menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Batas waktu yang kita siapkan harus serealistis mungkin, dan kita dapat mempersiapkan sumber dana yang diperlukan sebelum mungkin. Selanjutnya, menyusun skala prioritas. Penggolongan aktivitas kepada golongan tertentu, misalnya penting, amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna, genting, berbahaya. Atau dalam kata singkatnya, yang pertama, ketika satu keadaan tersebut penting mendesak, kita lakukan sekarang. Yang kedua, apabila keadaan tersebut tidak penting tapi mendesak, rencanakan saja. Yang ketiga, penting tak mendesak, mintalah bantuan orang lain. Dan yang keempat, tidak penting tidak mendesak, tunda atau tinggalkan. Sebenarnya dalam menentukan prioritas sangat sederhana. Jika ada hal yang penting di antara hal-hal lainnya, kemudian terjadi bagaimana kalau banyak prioritas. Jika sesuatu berada pada prioritas tinggi, maka yang harus dilakukan adalah daftar semua tugas. Yang kedua, urutkan tugas Anda sesuai efisiensi. Yang ketiga, negosiasikan batas waktu yang kita gunakan. Yang keempat, mengatasi penundaan. Menunda seringkali diartikan mengulur-ulur waktu yang seharusnya sekarang dilakukan. Selanjutnya yaitu penyebab dari kita menunda-nunda suatu hal yang akan dikerjakan. Yang pertama, kemalasan yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, tidak berpengalaman dalam melakukan suatu hal tersebut. Yang ketiga, tugas yang dikerjakan tidak menyenangkan. Yang keempat, kita takut gagal. Dan yang kelima, menunggu lebih banyak informasi dari orang lain. Selanjutnya, dampak kebiasaan menunda. Apabila kebiasaan menunda tersebut terus-menerus berlangsung, maka akan membuat prokrastinasi, yang merupakan menundakan pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting, sehingga pekerjaan penting menjadi tertunda. Selanjutnya, teknik mengatasi penundaan. Mengatasi penundaan tentunya ada banyak hal, dengan salah satunya membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktu dalam mengerjakan hal tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat dalam mengatasi penundaan. Yang pertama, pekerjaan kita bisa diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, memiliki waktu yang cukup untuk diri kita sendiri dan untuk merevisi pekerjaan kita. Yang ketiga, suasana hati akan terjaga dengan baik. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu seseorang yang berhasil mengelola dan manajemen waktunya akan merasakan hal yang baik pada dirinya, dan manajemen waktu yang memungkinkan kita bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, sehingga kita dapat menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi